Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tretan Klik Madura. Bertemu lagi di program Ngulik Ngobrol di Studio Klik. Nah, perkenalkan saya Arumawarni selaku host yang akan membawakan podcast pada hari ini. Jadi, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat, yaitu Kak Bibi. Selamat pagi Kak Bibi. Selamat pagi. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Kak Bibi ini adalah seorang fotografer, freelance fotografer ya. Beliau ini sudah terjun dalam dunia fotografer sejak tahun 2013 ya Kak ya? Siap. Nah, Kak Bibi ini berasal dari Batu Marmar ya Kak ya? Batu Marmar. Jauh banget ya Kak Jauh. ya? Berapa menit perjalanannya Kak? Kalau yang normal sih di perjalanan itu 30-an lah, 30 menit. Sampai jauh sini. Banget guys. Nah, jadi Kak Bibi ini kuliah ya? Sempat kuliah? Sempat kuliah. Jurusan apa? D3 Keperawatan. D3 Keperawatan, wah. Jadi banting setir ya ke fotografer ya. Banting setir. Jadi apa nih yang membuat Kak Bibi tertarik banting setir ke dunia fotografer? Kenapa dibilang banting setir? Iya. Karena saya pribadi bukan mau mengesampingkan profesi saya sebagai perawat, enggak. Iya. Cuma saya melihat bisnis itu kayak freelance itu lebih menarik ke saya itu. Jadi saya mengambil fotografi itu sekaligus hobi dari dulu waktu SMA. Jadi biar nggak gini-gini aja, jadi saya kembangkan hobinya itu biar jadi pekerjaan juga. Jadi kalau masalah D3 keperawatannya itu, yang penting saya sudah kuliah apa yang sudah jadi saya cita-citakan dari dulu. Waktu SD itu emang cita-citanya jadi dokter emang. Tapi takdirnya sudah sampai di 3 keperawatan, jadi nggak apa-apa saya jalani di 3 keperawatan. Nah, di waktu tengah perjalanan itu, waktu kuliah, jadi saya banting setir sambil lalu waktu kuliah sambil lalu bekerja, kerjanya jadi fotografer. Awal mulai itu 2013 waktu itu. Jadi kuliah sambil kerja ya? Sambil kerja waktu itu 2013. Pertama kali itu 2013. Bisa diceritakan nggak Kak pengalaman atau latar belakang Kakak selama bekerja di dunia fotografer? Latar belakangnya, pengalamannya sih ya cukup banyak pengalaman susah senangnya banyak pasti. Kalau pengalaman itu pasti nggak harus selalu senang terus, pasti ada susahnya juga. Apalagi di dunia fotografi pasti banyak kalau masalah pengalaman itu. Jadi waktu itu pernah saking pengen jadi fotografer dulu, belum waktu punya kamera, pengen punya kamera. Waktu itu ada belum ada aplikasi yang kayak sekarang tuh, kayak dulu itu namanya marketplace itu, intinya adalah jual online itu dulu. Pengen beli kamera, uangnya saya transfer dulu, kameranya nggak datang, jadi saya kena tipu. Kena tipu waktu itu. Saking ngebetnya pengen jadi fotografer, saya kirim uang dulu, kameranya nggak datang. Jadi ya lumayan sih budgetnya itu tantangan tantangan. Tapi setelah itu saya nggak menyerah. Walaupun sudah uang hilang berapa juta itu hilang, saya berselang 1 bulan itu saya usaha lagi, cari modal. Saya langsung ke Surabaya, langsung beli kamera, langsung ke tokonya saja, biar nggak lewat online. Betul. Soalnya kan dulu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kan jual beli di online itu aman kalau sekarang. Kalau dulu nggak aman, nggak begitu aman dulu. Pasti banyak yang nipu. Dulu pasti banyak yang nipu itu banyak. Jadi waktu itu langsung saya ke Surabaya, langsung beli yang baru aja deh, buat nggak ambil risiko waktu itu. Selama menggeluti dunia fotografer, Kak Bibi ini pernah nggak sih masuk komunitas atau bergabung di studio mana gitu, atau bekerja sama dengan fotografer lainnya? Kalau dulu tahun 2015 itu saya pribadi membuat komunitas di Pamekasan. Saya pribadi itu ada teman saya tuh yang namanya Obeng Fotografi, di sini juga sudah ada namanya.
juga terkenal, Obeng Fotografi. Itu sama beliau saya bikin komunitas. Komunitasnya itu KFP dulu. Nah, sebelum saya bikin komunitas itu, saya juga pernah gabung di KFI, Komunitas Fotografi Indonesia. Tapi sekaligus saya juga bikin komunitas di lokal Pamekasan. Jadi saya bikin komunitas fotografi Pamekasan sama beliau Obeng. Sempat berkembang sih. Alhamdulillah juga banyak anggotanya banyak. Fotografer dari luar banyak yang gabung dari Pamekasan yang dari luar kota lah. Banyak yang gabung alhamdulillah dulu. Sempat bertahan sampai 4 tahun 5 tahun lah. Habis itu soalnya kita sudah sibuk masing-masing dah itu. Punya keluarga juga jadi ya hilang dengan sendirinya komunitas ini. Tapi tetap sampai sekarang itu menjalin hubungan yang baik dengan beliau-beliau di sana, tetap pasti ada hubungan baik. Bagaimana kakak melihat peran komunitas tersebut untuk mendukung pekerjaan kakak sebagai fotografer? Kalau melihat komunitas ini sangat sangat membantu dalam pekerjaan fotografi. Karena kenapa? Di saat kita kumpul aja di komunitas itu kita bisa sharing. Kita bisa saling tukar pikiran lah tentang ilmu fotografi. Apa yang kita nggak tahu, terkadang kita tahu dari teman-teman sebelah. Apa yang teman nggak tahu itu terkadang tahunya dari kita sendiri. Jadi sangat membantu sekali dalam komunitas itu, dalam pekerjaan sangat membantu sekali. Membantu ya, Kak, sangat membantu sekali. Makanya komunitas itu bukan hanya sekedar perkumpulan orang-orang saja, enggak. Kita betul-betul saling bertukar pikiran masalah, apalagi di dunia fotografi pasti mendukung banget itu. Bekerja bersama ya, Kak ya. Itu. Nah, jadi apa nih langkah-langkah kakak yang ambil dalam merencanakan konten yang akan dibuat nantinya? Maksudnya ini nantinya konten seperti apa? Yang akan membuat konten yang berkualitas ke depannya. Soalnya kan kalau di dunia fotografi itu biasanya saya cuma bikin konten-konten street fotografi. Selebihnya kan saya kerjanya fokus di wedding, di pre-wedding, acara-acara formal seperti itu. Jadi kalau masalah konten belum kepikiran sih. Soalnya walaupun ada konten kayak street fotografi aja. Seperti itu. Siap. Job yang paling jauh yang pernah kakak ambil itu di mana ya, Kak ya? Job yang pernah saya ambil paling jauh itu dari Sumeneb, Kalianget. Kalianget. Itu bukan job wedding sih. Soalnya kan saya juga aktif di foto sport. Foto sport. Jadi kayak bola, terus kayak intinya acara-acara sport. Kemarin ini juga di Al-Ancor saya foto acara lomba dalam merayakan kemerdekaan tenis lomba tenis di Al-Ancor itu bagian PA, Pengadilan Agama. Jadi baik dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, terus Bangkalan juga gabung di sana di Al-Ancor yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Tinggi Surabaya juga hadir di sana. Jadi waktu itu saya jadi fotografernya untuk pengambilan dokumentasi saya pribadi. Seperti itu. Jadi saya nggak fokus di wedding saja ataupun pre-wedding. Saya juga fokus di sport fotografi. Baik di bola, tenis, futsal juga seperti itu. Bisa diceritakan nggak, Kak, karya kakak yang menurut kakak ini sangat berkesan tuh? Nanti kita bakal tampilin di sini ya, guys ya. Kalau yang paling berkesan menurut saya pribadi sih semuanya berkesan sih. Kalau menurut saya pribadi. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu di saat foto bola. Foto bola bukan di foto weddingnya, enggak. Karena kenapa? Di saat saya enggak terjun di foto bola itu, ada teman-teman dari luar itu mengusulkan ke saya, Bi, coba kamu terjun di foto sport. Karena kenapa? Karena hasilnya kamu ya lumayan lah. Nah, jadi biar nggak terlalu fokus di wedding terus, di pre-wedding, enggak. Coba sambil lalu kamu terjun di foto sport. Jadi waktu itu saya coba kita cari modal,
Habis itu beli lensanya, kameranya juga yang mendukung untuk foto spot. Habis itu saya langsung pertama kali ke Pemalingan di stadion. Iya. Sebelum direnov sekarang itu. Jadi waktu itu pertama kali langsung komentar teman-teman itu alhamdulillah positif semua. Jadi itu yang sangat berkesan ke saya itu. Karena kenapa? Pertama kali terjun langsung Iya. tanggapannya positif semua. Memberikan Hasilnya, semangat ya. itu yang paling berkesan. Iya, Nanti iya. saya bisa bisa tunjukkan, saya kasih ke editornya buat ditampilin waktu pertama kali foto spot di Siap. Pemalingan Siap. gitu itu. Nah, bagaimana sih tolak ukur kesuksesan kakak dalam pekerjaan fotografer kakak yang sebelumnya? Menurut kakak, sampai mana batas kesuksesan kakak yang telah dikerjakan di fotografer sebelumnya? Untuk ngomongin masalah batas kesuksesan itu, menurut saya pribadi sih nggak ada batasannya. Karena apa ya? Kayaknya semua orang itu pengen sukses. Ya, betul. Contohnya saja, kata orang saya ini sudah sukses karena sudah menggeluti fotografer ini sudah lama juga, iya. Terus jobnya ya alhamdulillah juga ada. Kata mereka di luar sana itu saya sukses. Tapi kata saya pribadi ini belum sukses. Karena Masih banyak yang mau dicapai. Masih banyak. Jadi kalau ngomongin masalah sukses itu kayaknya nggak ada batasannya sih, nggak ada. Betul. Nggak ada batasannya kalau sukses itu. Kata orang ada kalau sudah seperti itu berarti sudah sukses banget ya. Nggak ada batasannya. Karena kenapa? Terkadang orang sudah mencapai suatu kesuksesan itu dia pengen cari yang baru. Nah itu kalau menurut saya pribadi nggak ada batasannya. Apalagi di dunia fotografi. Karena apa? Kita keluar rumah kerja, apalagi di wedding, kita itu menemukan job itu nggak selalu yang positif terus. Iya. di luar sana kalau ngambil job ada yang di luar ekspektasi kita. Jadi semalam itu sebelum kerja berangkat itu paginya itu malamnya itu saya berpikir besok ini harus weddingnya gini harus gini harus menyiapkan konsepnya ya. Konsepnya ternyata sampai lapangan berbeda dengan yang dipikirkan. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kita ini walaupun di mata orang sudah banyak job, sudah kesana kesini. Lah menurut saya pribadi sih belum sukses sih. Masih belum ya. Masih belum. Semoga nanti bisa lebih lagi ya Kak ya. Amin. Nah, bagaimana Kakak mempromosikan pekerjaan Kakak di media sosial? Jadi bagaimana Kakak membawa pekerjaan Kakak ini menjadi lebih dikenal orang-orang? Yang pertama sih ya sekarang kan sudah zamannya medsos sih, media sosial. Jadi yang paling itu ya kita upload aja di media sosial kayak di Instagram, Facebook juga terus di WhatsApp. Tapi yang paling terpenting itu untuk mempromosikan diri itu kita harus jangan lupa kita harus menjalin kerjasama. Baik sama MUA, model-model juga terus sama teman-teman fotografer juga harus kerjasama juga. Karena kenapa? Di saat kita itu contohnya di saat kita kerjasama dengan fotografer lain itu semisal fotografer lain itu sudah full job. Nah, jadi nanti bisa jadi teman fotografer itu bisa booking saya. Ini ada job buat kamu. Nah, jadi untuk mempromosikan itu yang paling penting juga harus kerjasama sih. Ada kerjasama juga sama MUA sama fotografer lain juga sama modelnya juga Benar. Seperti itu. Nah, jadi tipsnya nih Kak untuk teman-teman di luar sana yang mau membangun bisnis atau usaha seperti Kakak ini, bagaimana biar mereka menjadi lebih termotivasi seperti itu? Kalau saya sih memberikan itu kita menjalani hidup ini kan sesuai apa yang kita jalani. Jadi maksudnya gini, kalau kita benar-benar hobinya di situ, ya udah kita kembangkan. Jadi kan sekarang itu walaupun pekerjaan banyak,
tapi susah cari pekerjaan buat teman-teman. Benar. Jadi kalau saran saya sih, kembangkan apa yang jadi hobinya kamu sekarang. Kalau emang hobinya kamu itu bisa menghasilkan uang, kembangkan saja. Contohnya kan kayak saya ini kan awalnya emang bener-bener berangkat dari hobi. Tidak ada niatan untuk kerja di fotografer, tidak ada. Cuma bener-bener hobi awalnya, foto-foto gini-gini. Jadi setelah dipikir-pikir panjang, ini kan hobinya juga menghasilkan uang, jadi saya kembangkan saja. Jadi kalau saya kasih ke teman-teman di luar sana, jalani hobimu sekarang yang apalagi yang bisa menghasilkan uang, kembangkan, terus kembangkan. Biar enggak gini-gini terus, biar enggak macet di tengah jalan. Karena sekarang itu bener-bener banyak teman-teman di luar sana sudah berpindah ke freelance. Banyak sekarang yang pindah ke sana itu. Untuk memberikan pekerjaan, itu sangat membantu freelance itu. Sangat membantu. Benar. Sangat membantu. Jadi buat teman-teman di sana itu kembangkan hobinya. Kembangkan hobinya. Kalau hobinya bisa menghasilkan uang, terus kembangkan seperti itu. Siap. Nah, bagaimana sih Kak tantangan menjadi seorang freelance yang berada di pelosok desa? Tantangannya sih, kalau saya pribadi kan ada di desa yang pelosok. Kalau tantangannya pasti ada. Yang paling penting itu adalah menghadapi klien. Karena di luar itu kliennya nggak sama. Job saya itu antara pemikiran orang desa sama kota kan beda jauh. Jadi tantangan yang paling berat itu sama kliennya sendiri sih, kalau saya pribadi. Karena di sana itu masih kurang minim pengetahuan lah. Minim pengetahuan tentang dunia fotografi ini. Karena kenapa? Banyak kejadian, apalagi kalau masalah harga itu pasti dah itu. Tantangannya masalah harga kalau di pelosok desa itu. Harganya segini, masih ditawar segini-gini. Ya, itulah tantangan terbesar saya bagi saya pribadi, itu tantangannya. Menghadapi klien yang nggak sama sih. Bisa diceritakan nggak Kak, kayak kejadian yang kurang mengenakan ketika Kakak sedang job fotografer? Yang paling kurang mengenakan? Banyak sih, banyak. Salah satunya? Salah satunya sih, mohon maaf ya buat takutnya ada yang nonton di sini. Jadi yang paling nggak enak itu di saat para kliennya itu atau tuan rumahnya itu di waktu di lapangan itu lupa ngasih makan. Loh? Lah itu terkadang biasanya kan kalau fotografer itu kayak terus videografer, apalagi kayak sound system juga Kalau kerja itu seharusnya emang dikasih jajanan lebih awal lah, makan sarapan lebih awal. Karena mereka udah disiapkan. Karena mereka juga mau kerja seharian gitu loh. Ya paling gak enak itu. Terkadang baru selesai acara baru kasih makan. Kita yang mau minta sih gak enak. Gak enak, minta gak enak. Walaupun sudah ada beberapa jajanan sih khas pelosok itu ada, tapi yang paling terpenting kan kita itu kalau kerja pasti nasi lah. Jadi yang paling tantangannya itu ya itu tantangannya kalau kerja di pelosok itu. Kalau di kota kan kita kan kalau kerja langsung ada disambut sama kayak prasmanan lah apalah, langsung makan dulu, ambil sendiri gitu sebelum kerja. Kalau di pelosok masih banyak yang enggak kayak gitu, masih banyak. Siap. Nah, jadi apa sih kendala atau hambatan dalam Kak Bibi nih dalam proses produksi? Kayak misalnya hambatan Kakak dalam membranding diri Kakak sendiri nih. Hambatannya itu apa ya? Kita kan terkadang kerja itu pasti ada orang yang nggak suka lah pasti. Berbisnis itu pasti ada orang yang nggak suka kita, pasti dah itu. Bisnis apapun pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada yang nggak sejalan dengan kita itu pasti dah itu. Ya apa ya, hambatannya itu terkadang kita itu masih ada orang-orang di luar sana yang
apa ya, menjelek-menjelekkan kita, Benar, menjelek-menjelekkan benar. saya pribadi. Tapi saya tetap walaupun itu sebagai hambatan, tapi saya tetap menjalani, terus semangat dalam berkarya di fotografi. Tetap saya nggak pas mikir-mikir itu, enggak. Walaupun itu jadi hambatan buat saya nggak apa ya, saya menghiraukan lah, karena itu bisa jadi itu emang betul-betul kendala. Karena kenapa? Di luar sana pasti ada juga teman saya itu berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Karena dia nggak kuat sama omongan di luar sana, sama Benar. teman. Terkadang kan sesama teman fotografer juga sih yang kayak gitu, sesama fotografer juga yang menjelek-menjelekkan satu sama lain gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya menghiraukan lah. Karena kenapa? Saya betul-betul freelance, nggak kerja sama siapa, enggak. Iya. Jadi ya terserah mereka ngomong apa, terserah. Bagi saya tuh anggaplah masuk kanan, keluar kiri gitu aja. Berarti kakak kalau ada job seperti pernikahan, kakak ini memiliki tim atau bekerja sendiri? Dulu sempat punya karyawan, dulu sempat. Tapi sekarang itu sudah hampir mendekati setengah tahun lah, 6 bulanan paling saya sudah berhenti deh. Saya bekerja sendiri, berangkat sendiri, nggak ada tim, nggak ada karyawan, nggak ada. Karena apa ya, terlalu banyak apa ya, kalau ke saya pribadi sih kayaknya tambah rumit ke saya sih. Tapi nggak tahu kalau ke teman fotografer lain, nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya tambah rumit deh. Berarti kalau sekarang ini berangkat sendiri ya? Berangkat jalan sendiri, ya? berangkat sendiri. Jadi kalau saya sekarang itu kemana-mana, wedding, acara karnaval, kemana, pre-wedding juga, saya berangkat sendiri. Biasanya kan kalau fotografer paling tidak itu kan harus bawa asisten satu lah, pasti dah itu biasanya. Tapi kalau saya enggak, saya berangkat sendiri, bisa kok, bisa. Walaupun sendiri saya bisa itu. Nah, bagaimana nih tujuan panjang kakak dalam meniti karir sebagai fotografer ke depan? Tujuannya itu untuk menata karir ya. Iya. Kalau saya pribadi tetap harus mengembangkan sih. Karena kenapa? Semakin ke depan ini kayaknya alat semakin canggih juga. Jadi harus apa ya? Harus tetap memantau apa ya, kemajuan elektroniknya juga harus. Jadi kalau ada yang terbaru juga, ya harus saya juga ikut mengembangkan peralatan. Karena kenapa? Peralatan itu juga penting untuk tujuan kita semakin sukses ke depannya dalam dunia fotografi. Bukan saya mau apa ya? Bukan saya mau menyepelekan alat-alat yang jadul, enggak. Karena sebelum ada yang sekarang pasti ada yang dulu itu, pasti. Sebelum ada yang kamera yang jadul pasti ada sebelum ada kamera yang sekarang pasti ada kamera yang jadul dulu. Benar. Jadi kita harus hormat juga ke kamera-kamera dulu, karena kalau kita nggak belajar dari kamera itu, kita nggak bisa sampai sekarang, nggak bisa. Jadi tujuannya ya itu. Kalau saya pribadi sih harus terus melihat perkembangan dalam elektronik ya, fotografi harus selalu terpantau. Apa yang terbaru, apa gini-gini, ya seperti itu. Baik. Nah, pandangan kakak nih melihat perkembangan industri fotografer nih bagaimana? Perkembangannya? Iya. Melihat perkembangannya sangat pesat sih. Sangat pesat sekali. Dulu saya itu jadi fotografer tahun 2013. Waktu itu sedikit banget malah. Yang jadi fotografer sedikit banget. Itu kalau sekarang ini banyak juga teman-teman yang jadi fotografer, apalagi di desa itu pelosok banyak banget. Jadi menurut saya perkembangannya sangat-sangat sangat-sangat pesat sekali, jauh dibandingkan sama yang waktu itu, jauh banget. Jadi betul-betul fotografer ini sangat memikat bagi teman-teman di luar sana. Nggak tahu dalam segi apa, nggak tahu. Kalau saya pribadi sangat, ya boleh juga sih, pesat sekali perkembangannya. Benar. Nah, apa nih strategi ke depan kakak untuk mencapai tujuan yang kakak inginkan? Strateginya sih tetap
kalau saya pribadi nggak ada strategi. Yang terpenting adalah tetap konsisten. Itu yang terpenting. Karena kata Cristiano Ronaldo, kan saya juga penggemar Cristiano Ronaldo. Nah, Yang paling terberat itu adalah musuh itu adalah kita sendiri. benar. Katanya seperti itu. Apalagi dalam hal konsisten. Jadi kata Cristiano Ronaldo itu kan Cristiano Ronaldo kan tiap hari dia nge-gym. Nah, terkadang orang itu males juga kalau pas tiap hari. Kalau Cristiano Ronaldo itu tetap si konsisten tiap hari pasti nge-gym karena dia pengen menjaga menjaga tubuhnya juga di waktu yang sudah nggak muda lagi. Jadi sama kayak itu. Yang yang terpenting adalah konsistennya. Baik di dalam dunia fotografi harus konsisten. Jadi harus gini. Jangan sampai kalau bisa jangan sampai merosot ke bawah lah. Jadi harus kita berkembang, harus konsisten. Kalau semisal klien di sana itu sudah puas dengan hasilnya, sebagaimana nanti kedepannya klien-klien di sana itu semakin puas, harus konsisten. Jangan di tengah langsung turun ke bawah, tidak bisa. Harus konsisten itu, seperti itu. Nah, menarik banget nih cerita hidup dari seorang kakak Bibi yang menjadi seorang freelance fotografer yang menghasilkan berjuta-juta rupiah nih dalam sekali job ya. Nah, mungkin kakak bisa memberikan closing statement nih untuk teman-teman di luar sana yang ingin masuk ke dalam dunia fotografer. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen melatih karir di di industri fotografi, kalau pengen pengen menjalani kayak seperti saya freelance, kembangkan hobinya kamu. Selagi hobinya kamu bisa menghasilkan uang, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena saya ini kerja di freelance itu berawal dari hobi yang menghasilkan uang seperti itu. Dan lagi freelance itu enaknya kita kerja itu gak terikat sama instansi yang lain. Ya cuma kita kalau kerja itu freelance itu bos kita ya klien, seperti itu. Jadi kalau nggak ada klien ya kita nggak kerja, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bos itu, kliennya itu adalah bosnya kita di saat kerja, seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, kembangkan hobinya kamu selagi hobinya kamu bisa menghasilkan uang. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Jadi itulah dia closing statement dari narasumber kita, yaitu Kak Bibi. Jadi Kak Bibi ini nama panggungnya ya, nama panggungnya yaitu Bibi Doli ya, Bibi Doli. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mau nikah, yang ada acara, yang membutuhkan jasa dari Kak Bibi ya, bisa menghubungi langsung Bibi Doli ya. Boleh sebentar, takutnya di luar sana yang baru mengenal Bibi Doli, kok namanya Bibi Doli sih? Bibi Doli. Doli itu kan identik dengan yang di Surabaya. Nah, jadi saya belum menceritakan ini. Jadi sebelum ditutup, jadi mungkin minta waktunya sebentar buat buat memberikan kok bisa namanya sih Bibi Doli seperti itu. Dulu waktu mondok di Pamekasan ini, saya kan 6 tahun mondok di sana. Itu ada teman-teman di sana itu bikin, dulu kan kalau pondok itu ya pasti ada lah geng-geng ada. Jadi waktu itu di pondok bikin geng namanya Doli, tapi bukan ngambil dari Surabaya ya? Bukan. Karena kan di Surabaya itu tulisannya DOLLI, Doli. Kalau di Surabaya, kalau saya pribadi kan DHOLY, Doli. Jadi kayak masih ada masih dalam penempatan hurufnya itu masih lemah lembut nih Doli. Tapi bukan ngambil bener-bener bukan ngambil dari Surabaya, enggak. Doli itu menggambarkan biar enggak dikira negatif terus. Betul. Saya memberikan hal yang positif seperti itu, nama-nama Doli itu. Jadi yang masih bertahan di Doli itu teman-teman di luar sana itu sudah enggak ada bertahan. Cuma saya pribadi yang bertahan sama namanya ini, Bibi Doli. Tapi enggak tahu kenapa di luar sana kayaknya sudah pas banget kalau ketemu sama teman-teman, oh
Mas Bibi Doli, tetap dipanggil Mas Bibi Doli, bukan Mas Bibi. Masih ada lanjutannya, Mas Bibi Doli, Mas Bibi Nama Doli. panggung. Udah nama panggung, seperti itu. Nah, jadi nama Doli itu bukan hal yang menjerumus ke hal negatif Bukan. ya. Jadi saya memberikan makna yang positif lah buat nama Doli itu, biar enggak selalu negatif terus. Jadi, enggak kok Bibi Doli, kok Doli itu kan seorang fotografer, jadi kan bisa jadi hal positif, bukan negatif terus. Benar. Ya, nah, tidak terasa nih ya Kak ya, sudah berbincang-bincang berapa menit ini sudah? Mungkin hampir 1 jam kali ya. Ya, terima kasih ya Kak ya, telah menjadi narasumber di Ngulik kali ini. Sama-sama. Semoga pengalaman hidup Kakak bisa diterima dengan baik, ambil Amin. sisi positifnya ya Kak Amin. ya. Nah, saya Aruma Warni pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di Ngulik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.